Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian? Ibu harap kalian tetap sehat. Oke, di pertemuan ini kita masih belajar melalui daring. Oke, sebelum ibu memulai pelajaran, mari kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ini kita akan membahas tentang jaringan nirkabel. Adapun kompetensi dasar di bab ini yaitu 3.2 mengevaluasi jaringan nirkabel, 4.1 yaitu mengkonfigurasi jaringan nirkabel. Indikator dan tujuan pembelajaran. Indikator materi ini yaitu menentukan persyaratan dan jenis-jenis jaringan nirkabel, menganalisis kebutuhan perangkat jaringan nirkabel, menentukan spesifik peralatan jaringan nirkabel. Dan materi ini juga mempunyai tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran di materi ini yaitu kamu atau siswa mampu menentukan persyaratan dan jenis-jenis jaringan nirkabel. Dan kamu diharapkan mampu menganalisis kebutuhan perangkat jaringan nirkabel. Dan kamu juga mampu menentukan spesifik peralatan jaringan nirkabel. Oke, pembahasan jaringan nirkabel ini akan Ibu jelaskan tahap demi tahapan, yaitu tahap pertama Ibu akan menjelaskan tentang pengertian jaringan nirkabel. Baru tahap kedua yaitu Ibu akan menjelaskan tentang sejarah singkat jaringan nirkabel, dan yang ketiga akan Ibu jelaskan tentang kekurangan dan kelebihan pada jaringan nirkabel. Oke, kita akan memulainya. Pengertian jaringan nirkabel. Apa sih sebenarnya jaringan nirkabel itu? Apa bedanya dengan jaringan biasa yang kita ketahui selama ini? Sebelumnya Ibu akan bertanya, apakah kamu sudah tahu apa jaringan nirkabel itu? Atau pernahkah kamu mendengar tentang jaringan nirkabel? Oke, di sini akan Ibu jelaskan tentang jaringan nirkabel. Jaringan nirkabel bisa disebut juga dengan wireless, adalah suatu media transmisi data jaringan yang tidak menggunakan sebuah kabel, karena jaringan ini tanpa kabel. Jadi, jaringan nirkabel itu disebut dengan jaringan tanpa kabel. Akan tetapi, dalam jaringan ini diperlukan gelombang elektromagnetik sebagai media transmisi datanya. Berbeda dengan jaringan berkabel. Jaringan ini tidak menggunakan kabel untuk bertukar informasi atau data dengan komputer yang lain, melainkan menggunakan gelombang elektromagnetik untuk mengirim sinyal informasi data antar komputer satu dengan komputer yang lain. Oke, wireless adapter merupakan salah satu media transmisi yang digunakan dalam wireless network. Oke, jadi kamu sudah paham ya apa itu jaringan nirkabel. Jaringan nirkabel adalah jaringan yang tidak menggunakan kabel, akan tetapi menggunakan gelombang elektromagnetik sebagai media transmisi data. Paham ya? Oke, sekarang kita lanjut di dasar jaringan nirkabel. Bisa kamu perhatikan gambar di layar kamu. Di situ ada banyak komputer dan mempunyai gelombang. Oke, dasar jaringan nirkabel. Teknologi yang menggunakan dua piranti untuk bertukar data tanpa media kabel. Jaringan nirkabel biasanya menghubungkan satu sistem komputer dengan sistem yang lain dengan menggunakan beberapa macam media transmisi tanpa kabel.
seperti gelombang radio, gelombang mikro, maupun cahaya infrared. Oke, jadi jaringan nirkabel ini juga bisa kita temukan di sehari-hari kita. Contohnya itu gelombang cahaya yang seperti teknologi infrared pada remote TV itu sudah menggunakan jaringan nirkabel. Jadi tidak pakai lagi remote TV kalian itu kan tidak menggunakan kabel, tetapi dengan cahaya atau dengan infrared. Oke, baru gelombang radio. Baru lagi kalau handphone itu seperti Bluetooth gitu. Jadi Bluetooth itu disebut dengan jaringan nirkabel juga. Itu contoh dari jaringan nirkabel. Ya, prinsip dasar sebuah jaringan nirkabel sebenarnya sama dengan jaringan berkartu atau Ethernet card. Oke, pada sebuah jaringan nirkabel mirip dengan hub pada jaringan komputer berbasis kabel. Komputer yang mempunyai adapter nirkabel dapat berkomunikasi langsung dengan komputer lain. Hal ini sama dengan hubungan komputer ke komputer atau dengan istilah peer-to-peer dengan menggunakan kabel metode saling silang atau crossover. Paham ya dasar jaringan nirkabel ini? Jadi contohnya juga kalian sudah paham di lingkungan kamu atau di sekitar kamu. Oke. Di sini akan Ibu jelaskan secara singkat tentang sejarah jaringan nirkabel. Oke. Sejarah jaringan nirkabel. Pada tahun 1970, Norman Abramson, seorang profesor University of Hawaii, mengembangkan jaringan komunikasi komputer pertama di dunia yang bernama HaloHanet dan menggunakan biaya rendah seperti ham radio. Oke. Generasi ini mempunyai generasi ketiga. Pertama, generasi pertama. Generasi pertama modem data nirkabel dikembangkan di awal tahun 1980-an oleh operator radio amatir yang sering disebut sebagai radio paket. Mereka menambahkan kabel komunikasi data pita suara dengan kecepatan data di bawah 9600 bit per second ke sistem radio jarak pendek yang ada. Biasanya berada dalam band amatir 2 meter. Lalu di generasi kedua itu model nirkabel mengembangkannya dengan FCC segera setelah pengumuman di band eksperimental untuk menggunakan spektrum penggunaan teknologi non-militer. Modem ini memiliki data rate yang menyediakan atas perintah ratusan kilobit per sekon. Oke. Di generasi ketiga. Di generasi ketiga, modem nirkabel dituju untuk kompatibilitas dengan LAN yang ada dengan data tingkat atas perintah megabit per sekon. Beberapa perusahaan yang mengembangkan produk generasi ketiga dengan kecepatan data di atas 1 megabyte. Ya, dan kemudian beberapa perusahaan mengembangkan produk generasi ketiga dengan kecepatan data di atas 1 megabyte per sekon, dan beberapa produk telah diumumkan pada IEEE pada lokal karya wireless LAN. Jadi ada 3 generasi pada jaringan nirkabel. Oke, kita lanjut ya di kelebihan umum. Jadi di sini jaringan nirkabel juga mempunyai kelebihan secara umum. Yaitu salah satunya yaitu kelebihannya menghemat atau dalam penggunaan kabel yang bisa cukup mengganggu secara
estetika, dan juga kerumitan instalasi untuk menghubungkan lebih dari dua piranti bersamaan. Misalnya, untuk menghubungkan satu komputer server dengan 100 komputer klien, dibutuhkan minimal 100 buah kabel dengan panjang bervariasi sesuai jarak komputer klien dari server. Jika kabel-kabel ini tidak melalui jalur khusus yang ditutupin, hal ini dapat mengganggu pemandangan mata kita atau interior suatu bangunan. Pemandangan tidak sedap tidak ditemukan pada bangunan antar piranti berteknologi nirkabel. Jadi, kalau sudah menggunakan jaringan nirkabel, kabel itu tidak boros, jadi hemat kita. Jadi kelebihan secara umumnya. Lalu ada kelebihan secara rincinya. Jadi jaringan nirkabel ini mempunyai kelebihan secara rinci. Apa itu? Salah satunya yaitu mobility, yaitu sistem wireless LAN bisa menyediakan user dengan informasi akses yang secara real time di mana saja dalam suatu organisasi. Mobilitas semacam ini sangat mendukung produktivitas dan meningkatkan kualitas pelayanan apabila dibandingkan dengan jaringan kabel. Baru yang kedua, instalasi sistem wireless LAN bisa cepat dan sangat mudah dan bisa mengeliminasikan kebutuhan penarikan kabel yang melalui atap ataupun tembok. Lalu, teknologi wireless, kemungkinan suatu jaringan untuk bisa mencapai tempat-tempat yang tidak dapat dicapai dengan jaringan kabel. Oke, yang keempat yaitu scalability atau sistem wireless LAN bisa dikonfigurasikan dalam berbagai macam topologi untuk memenuhi kebutuhan penggunaan yang beragam. Konfigurasi dapat dengan mudah diubah melalui dari jaringan peer-to-peer yang sesuai untuk jumlah pengguna yang kecil sampai ke full infrastruktur network yang mampu melayani ribuan user dan memungkinkan roaming dalam area yang luas. Oke, ada kelebihan, pasti ada juga kekurangan. Kekurangan pada jaringan nirkabel juga ada. Apa itu kekurangannya? Kekurangan pada jaringan nirkabel ini biaya peralatannya itu mahal. Baru adanya masalah selain berbagai keuntungan, penggunaan jaring nirkabel juga mempunyai beberapa kerugian atau kekurangannya, yaitu satu dari keamanan. Keamanan di jaringan nirkabel bekerja dengan medium atau udara. Sebenarnya transmisi data dapat ditangkap dan disadap oleh siapa saja, sehingga banyak sekali jenis serangan yang terjadi pada jaringan nirkabel. Namun ada beberapa teknik dan tip optimalisasinya jaringan. Jadi keamanan atau kerahasiaan data ini kurang terjamin dengan menggunakan jaringan nirkabel. Lalu faktor kecepatan. Faktor kecepatan ini, jaringan nirkabel dapat menyediakan transmisi data dari 11 megabit per sekon hingga 54 megabit per sekon. Kecepatan data dipengaruhi oleh lingkungan, sehingga laju data yang didapat menjadi 11 megabit per sekon hingga 24 megabit per sekon.
Faktor cuaca sangat mempengaruhi terhadap kualitas sinyal, mengingat bahwa sistem transmisi yang digunakan adalah medium gelombang radio di udara, sehingga bisa memberikan penundaan kepada pengguna. Jadi kalau faktor kecepatan ini mempengaruhi dari faktor cuaca ataupun lingkungan ya. Oke. Lalu faktor biaya. Di faktor biaya ini harga komponennya itu membuat jaringan nirkabel masih tergolong mahal, sehingga kebutuhan perencanaan yang tepat. Walau biaya awalnya sangat tinggi, biaya perawatannya masih lebih murah dibanding jaringan kabel. Selain itu, jaringan nirkabel sangat cocok untuk lingkungan yang dinamis, seperti lingkungan kerja yang sering mengalami perpindahan atau rotasi. Oke. Demikianlah materi yang telah Ibu sampaikan. Semoga apa yang Ibu sampaikan dapat kalian mengerti dan kalian pahami. Apabila kalian tidak kurang memahami, maka kalian dapat bertanya kepada Ibu ataupun didiskusikan. Oke. Sebelum Ibu tutup, marilah kita berdoa menurut agama dan percaya kita.